yang ketiga, teman-teman, ini adalah bagian untuk proses cloning, ya, proses cloning. Karena yang dialami oleh teman-teman, saya lihat di beberapa video itu, yang terjadi adalah pada saat diganti SSD maka dia harus install ulang begitu ya, harus download untuk booting awalnya dulu ya, untuk menginstal ulang dengan seri atau versi yang sesuai dengan laptop kita begitu ya. Dan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita mengganti SSD tanpa harus menginstal ulang, yaitu dengan menggunakan menggunakan satu aplikasi begitu ya, menggunakan satu aplikasi yang nanti bisa dilakukan dalam sebuah proses yang namanya cloning. Nah, bagaimana caranya? Silahkan ikuti video berikut. Selamat menonton, semoga bermanfaat untuk Anda. Oke, thank you. Ada satu program yang namanya Carbon Copy Cloner. Ya, sehingga nanti semua data yang ada di harddisk lama kita akan kita cloning gitu ya, akan kita cloning, kita copy ke dalam SSD kita yang baru. Nah, untuk melihat bagaimana caranya, kita lihat langkah-langkah yang saya akan jelaskan berikut ini. Oke, yang pertama kita buka aplikasi kita ya, karena ini aplikasinya masih trial begitu ya, jadi nanti Anda bisa mendownload ini gratis begitu meskipun trial selama 30 hari. Nanti tinggal dituliskan aja di search saja gitu ya di Google, cari aplikasi Carbon Copy Cloner, kemudian diinstal seperti biasa. Karena ini masih trial ya, kita gunakan trial saja karena kalau harus membeli cukup mahal, jadi kita pakai yang trial. Oke, ya, langkah berikutnya adalah ini, di sini ada beberapa ada beberapa komponen gitu ya, beberapa komponen atau tempat untuk melakukan aktivitas kita pada saat akan melakukan cloning data kita. Ya, di bagian source ini adalah di bagian di mana kita akan mengcloning data-data kita, dan ini destinasi itu adalah tempat tujuannya akan dipindahkan ke mana. Jadi ini adalah data harddisk lama, kemudian di sini adalah SSD yang baru yang sudah kita akan gunakan untuk menggantikan harddisk kita. Ya, langkah pertama, karena ini tidak kebetulan harddisk saya itu tidak semua isi dari harddisk itu digunakan, maka saya tidak memilih copy all ya, tetapi saya memilih copy some file begitu ya. Jadi ini hanya sebagian dari isi harddisk saya. Sehingga kita pilih ya copy some files. Oke, setelah itu kita tekan tombol di sini ya untuk source-nya, kita pilih mana yang akan kita pindahkan begitu. Kebetulan yang akan saya pindahkan adalah data yang ada di harddisk saya yang kaitannya dengan program-program dan data yang ada di MacBook saya. Ini tinggal saya tekan ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan choose atau pilih untuk destinasinya ya. Kita pilih di sini. Oke ya, kita pilih di sini karena ini saya akan gunakan yang SSD saya ya, yang 500 GB itu. Kemudian saya pilih di sini ya. Kalau sudah, tinggal kita tekan clone. Setelah kita tadi tekan clone gitu ya, clone, maka secara otomatis data yang ada di harddisk lama kita akan dikopikan ke SSD yang baru kita. Nah, ini nanti berapa lamanya memang sangat tergantung dari berapa banyak data yang akan di-cloning atau dipindahkan. Nah, sehingga kita harus bersabar untuk menunggu itu, nah, sehingga nanti semua data berhasil dipindahkan. Ya, cukup mudah untuk melakukan itu, tetapi semua proses pasti akan mengikuti apa yang terjadi di laptop kita. Proses cloning ya cukup lama, hampir 1,5 jam karena datanya cukup banyak sehingga cukup lama. Nah, setelah proses cloning selesai, silahkan langsung ditekan tombol OK ya, sudah langsung ditunjukkan dari sistem tombol OK. Kemudian yang sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana pada saat booting awal gitu ya, startup awal pada saat kita menyalakan MacBook kita, supaya SSD kita yang baru yang sudah kita cloning programnya menjadi booting pertama
atau startup settingannya adalah menggunakan SSD. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke sistem preference ya. Sistem preference-nya kita harus mengubah ya startup dari bikin awal kita ya. Jadi setelah sistem preference-nya kita pilih, kemudian kita masuk ke startup ya, startup disk-nya ya. Nanti startup disk-nya kita pilih untuk yang SSD kita yang baru. Nah, supaya kita bisa memindahkan mana yang akan dipilih, maka lognya ini harus kita buka dulu ya. Jadi kuncinya ini kita buka dulu. Kita buka dulu supaya kita bisa memindahkan. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini masih belum aktif karena ini masih terkunci begitu ya. Kebetulan di MacBook saya ini ada Windows-nya juga jadi 2 operational system gitu. Nah, ini hadis nama kita. Ini Windows kalau nanti teman-teman menggunakan operational system ya. Nah, kemudian kita akan ya pasti nanti akan diminta passwordnya apa gitu. Silahkan masukkan password teman-teman di MacBook masing-masing gitu ya. Tinggal kita unlock, maka startup untuk disknya akan mulai dibuka. Nah, sekarang kalau yang lalu kan kita masih menggunakan disk yang lama. Ini sekarang kita pindahkan ke SSD kita yang baru. Ini tinggal diklik aja. Ya, klik aja dipilih begini. Oke, ini artinya dia sudah aktif dan kemudian langsung di restart. Nah, otomatis pada saat startup awal, maka loading awal kita untuk MacBook kita sudah menggunakan SSD baru yang kita gunakan. Selamat mencoba, semoga berhasil.